Terpidana kasus korupsi KTP Setia Novanto kembali dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Apa upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi Setia Novanto kembali berulah? Kami akan menanyakannya langsung kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat, Liberty Sitinjak. Selamat sore, Pak Liberty. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Liberty, sekarang Setia Novanto sudah kembali ya ke Lapas Sukamiskin di Bandung. Di mana tepatnya sel Setia Novanto? Baik, terima kasih untuk pemindahannya. Memang benar saya tanda tangani tanggal 12 untuk dilaksanakan pada tanggal 14 hari Minggu. Saya mau sampaikan, mungkin banyak masyarakat merasa ada hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas, tapi melalui kesempatan ini proses pemindahan itu adalah berdasarkan Permenkumham nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi sistem pemasyarakatan, yang mana di dalam sistem revitalisasi itu dikatakan bahwa setiap narapidana itu yang menjadi indikator penilaiannya adalah perubahan perilaku. Ini dulu yang menjadi saya mau sampaikan kepada masyarakat. Nah, apa yang disebutkan dengan perubahan perilaku? Benar, Setia Novanto melakukan pelanggaran pada tanggal 14 bulan Juni. Karena pelanggaran itu menurut hasil daripada penilaian tim assessment dianggap pelanggaran, maka untuk itu kita jatuhkan sanksi, yang mana sanksi itu kita pindahkan yang bersangkutan ke Rutan Gunung Sindur, yang sifat Rutan Gunung Sindur itu super maksimum security. Selama di Gunung Sindur, apa yang disebut dengan revitalisasi, adanya sebuah kegiatan intervensi dari kita, dari pembina, kepada yang bersangkutan di dalam hal perilakunya. Selama 1 bulan penuh, intervensi itu dilakukan oleh petugas Bapas dan petugas wali di Rutan Gunung Sindur. Hari demi hari. Intervensinya itu misalnya, dia harus kita bekali bahwa saat ini status dia sudahlah warga binaan pemasyarakatan. Itu yang harus kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Ada di sana psikolog, ada psikiater. Karena memang untuk orang-orang seperti ini kita butuhkan memang dari beberapa disiplin ilmu di dalam melakukan intervensi, terutama dari sudut dia punya kepribadian. Nah, hal inilah yang kita lakukan selama sebulan penuh, sehingga selama sebulan penuh itu tetap dilakukan penilaian apakah memang perilaku yang bersangkutan itu pada setiap dilakukan intervensi itu bisa beliau atau yang bersangkutan menerima. Saya ingin jelas soal intervensi, apakah intervensi di sini maksudnya konseling-konseling seperti itu, Pak, yang sifatnya memberikan pengarahan-pengarahan kepada Setia Novanto atau bagaimana? Ya, intervensi yang kita maksudkan tadi dari segala aspek kebutuhan, terutama dari sudut psikologis. Memang tidak mudah menyadarkan bahwa tidak mudah yang bersangkutan menerima kondisinya yang saat ini sebagai warga binaan pemasyarakatan. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman melalui psikolog dan psikiater. Pak Liberty, ini kan waktunya baru 1 bulan, Pak ya. Apakah 1 bulan itu waktu yang sudah cukup untuk menilai perubahan perilaku dari seseorang? Di dalam sistem revitalisasi, apalagi dia ditempatkan di rutan yang super maksimum security, itu per 24 jam kita lakukan pemantauan. Jadi kalau dikatakan sebulan itu apakah cukup atau tidak, menurut instrumen yang kami miliki, karena memang itu dipantau per 24 jam, menurut kami sampai sekarang ini itu cukup signifikan untuk merubah perilaku yang bersangkutan. Dan perubahan perilaku ini apakah terbukti lewat assessment yang memang betul-betul bisa secara konkret mengukur perubahan perilaku itu, atau hanya berdasarkan pernyataan surat dari Setia Novanto? Oh, kami punya instrumen, kami punya tools. Jadi kalau misalnya pada saat kita melakukan assessment, dia melakukan pelanggaran itu sekitar nilai di angka 65, dan yang saya tanda tangani pada tanggal 12 bulan ini juga itu ada penurunan signifikan. Jadi semuanya dia mempunyai tools tersendiri dan angka-angka yang sudah memang ada di dalam regulasi kita yang ada di dalam revitalisasi sistem pemasyarakatan itu. Terakhir Pak Liberty,
bagaimana selanjutnya dari Kemenkumham Kakon Jawa Barat ini memastikan bahwa tidak akan terulang kembali apa yang sudah dilakukan Setia Novanto sebelumnya, dan kalau terulang kembali apa sanksinya? Baik, apa yang dilakukan sekarang Kemenkumham Jawa Barat terhadap bukan hanya Setnov. Sekarang kita sedang melakukan assessment kepada 24.800 warga binaan pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat. Dengan kemampuan SDM kita 123 orang ini, kita harapkan paling lambat awal September seluruh narapidana yang ada di Jawa Barat harus sudah terdata berapa yang maksimum, berapa yang medium, berapa yang minimum. Itu untuk seluruh narapidana. Khusus untuk hal-hal seperti yang saya katakan tadi, hasil asesmen ini nanti yang menentukan tempat yang bersangkutan apakah kita tempatkan di maksimum, di medium, dan di minimum. Jadi tidak hanya Setia Novanto yang diatur di dalam sistem revitalisasi pemasyarakatan. Seluruh penghuni pemasyarakatan WBP akan kita lakukan assessment di dalam rangka proses penempatan dan intervensi yang kita butuhkan di dalam merubah perilaku yang bersangkutan. Baik, terima kasih Bapak Liberty Sitinjak, Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.